Shalom, selamat malam kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku Jemaat Tamalate. Kita patut bersyukur pada malam ini untuk segala kasih setia, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang kita telah alami sepanjang hari ini melaksanakan berbagai aktivitas kita. Dan juga kita patut bersyukur bahwa kita diberi kesempatan bersama-sama akan mengikuti renungan malam Jemaat Tamalate edisi 23 November 2020. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca bahagian dari firman Tuhan pada malam ini. Sebab itu mari kita memohon tuntunan Allah Roh Kudus memimpin kita membaca dan memahami firman-Nya ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa di sorga. Kami persembahkan kehadirat-Mu pada saat ini, menandai segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah kami alami sepanjang hari ini, melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan kami. Dan malam ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami bersyukur bahwa diberi kesempatan bersama-sama berada di dalam renungan malam, di mana kami akan membaca bahagian firman kebenaran-Mu dari Alkitab. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau hadir menolong kami, supaya firman yang kami akan baca dan renungkan ini boleh mengambil bagian dalam batin kami boleh mengerti dan percaya, serta belajar melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ampunilah kami Bapa, layakkan kami. Bersabdalah karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini terambil dari Yeremia pasal 30 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah kita yang beroleh kesempatan mendengarkan firman ini, merenungkannya dan percaya. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sejenak merenungkan bersama makna firman yang telah kita baca tadi dari Yeremia pasal 30 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pukulan atau cambuk dari orang yang mengasihi kita adalah sebuah peringatan agar kita sadar demi untuk kebaikan kita sendiri.
Mungkin kita masih ingat atau pernah mengalami sendiri cara mendidik zaman dulu-dulu dari orang tua atau dari guru-guru kita. Kalau ada anak yang sangat nakal, tidak dengar-dengaran nasihat orang tua, malas ke sekolah, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, maka sering dipukul, atau dalam bahasa Toraja dipelongka, dipukul kayu atau sapu. Tujuannya agar anak tersebut sadar dan menjadi lebih baik demi masa depannya, agar terhindar dari kegagalan, terhindar dari penyesalan dan penderitaan. Banyak anak-anak nakal seperti itu berhasil karena sebuah gagang sapu. Dan dalam hal ini biasanya menjadi kesaksian mereka bahwa gagang sapu yang bermuatan kasih telah membentuknya menjadi baik. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Yeremia 30 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 adalah kejadian dalam kehidupan umat Israel yang jatuh bangun dalam imannya. Mereka sedang menjalani masa penderitaan disebabkan oleh ketidaksetiaan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Peri hidup mereka sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka sungguh-sungguh membelakangi Tuhan. Karena itu Tuhan menghajar dan memukul mereka. Karena luar biasa sakit hati Tuhan dari umat yang dikasihinya. Yeremia diutus Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa kota mereka, Yerusalem, Bait Suci akan dihancurkan dan mereka akan dibuang ke Babel dan hidup dalam kekuasaan Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Agar mereka menyadari keterbatasan mereka dan kembali kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu penderitaan umatnya. Tetapi sesungguhnya mereka sedang dipukul, sedang diperingatkan supaya mereka sadar. Karena itulah kerinduan Tuhan untuk umat yang dikasihinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah kita umat percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sering disebut Israel baru. Sering kita mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Ada penyakit corona yang sungguh-sungguh membuat kita tidak berdaya dan sungguh-sungguh menggoncangkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Karena itu kita juga perlu mengoreksi kehidupan kita. Merenung dengan sadar bahwa mungkin hal ini adalah cambuk dan peringatan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih, betapa tidak kita selalu menyaksikan kejahatan-kejahatan manusia. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi takut akan Tuhan. Dari berbagai media kita melihat begitu kejamnya manusia. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan pertobatan kita. Pertobatan setiap hari dan kembali kepada Tuhan. Agar hidup kita yang singkat ini
tidak menjadi sia-sia. Renungkanlah selalu bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dan selalu terbuka untuk pertobatan. Sebagaimana Ia memulihkan umatnya Israel, demikianlah kerinduan Allah dari kita umatnya Israel baru sekarang. Dia mengasihi kita dan membutuhkan pertobatan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, biarlah perenungan firman pada malam ini boleh menjadi bahagian kehidupan kita dan memberi kita kedamaian untuk beristirahat pada malam ini. Allah Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Luar biasa kasih-Mu ya Allah, yang terus menjangkau kehidupan kami. Nyata pada malam ini Tuhan, oleh perkenan-Mu kami boleh ada di dalam renungan malam jemaat, dan firman-Mu telah diberitakan kepada kami. Kiranya seluruh anggota jemaat-Mu memanfaatkan waktu yang indah ini untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu, merenungkannya, dan membawa pembaharuan hidup bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, malam ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa buat seluruh anggota jemaat Tamalate. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam tanggung jawab mereka, di dalam pertumbuhan iman mereka. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau senantiasa menilik seluruh anggota jemaat-Mu, memberkati anak-anak mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang studi, yang sedang dalam pertumbuhan. Kiranya Tuhan menjangkau mereka semua, memberikan apa yang mereka butuhkan, dan jadikanlah orang tua mereka dapat memberi teladan yang indah bagi anak-anak mereka. Tuhan, pergumulan-pergumulan anggota jemaat-Mu dalam berbagai keberadaan hidup ini, kiranya Tuhan hadirlah untuk memberkati mereka. Bukakanlah jalan keluar ya Tuhan. Jika ada hubungan-hubungan yang kurang bagus, Tuhan kiranya menolong mereka untuk berbaikan kembali. Tuhan, mungkin juga banyak dari anggota jemaat-Mu yang bersuka cita pada hari ini. Oleh karena berbagai hal, mereka merasakan berkat Tuhan. Karena perpanjangan umur, karena keberhasilan, dan banyak hal ya Tuhan, berkat-Mu yang tidak terhitung tiap hari bagi kami. Kiranya Engkau menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami itu, dan biarlah sukacita mereka juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Tamalate, kedua hamba Tuhan, para majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berilah mereka rahmat dan berkat-Mu, supaya mereka senantiasa seia sekata untuk mengemban tugas pelayanan dalam jemaat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberkati semua pelayanan yang telah direncanakan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami berdoa buat pemerintah kami,
mulai dari Bapak Presiden sampai pejabat di daerah. Tuhan, Engkau karuniakan hikmat. Karuniakan mereka supaya senantiasa menyatu di dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka dengan takut akan Tuhan. Biarlah program yang sedang direncanakan dan dijalankan ya Tuhan adalah program yang diberkati dan diperkenan oleh Tuhan, supaya menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa ketika Tuhan berada bersama dengan pemerintah kami, maka semuanya akan terselesaikan dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang sedang bergumul karena penyakit dan banyak hal ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir untuk menjamah mereka, memberkati dan menguatkan mereka. Bapa, malam telah menyelubungi kehidupan kami, dan firman-Mu telah menyapa kami. Kiranya kami boleh diperkenankan beristirahat dengan baik malam ini. Dan esok pagi Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh berkat dan diperkenankan untuk melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Inilah permohonan dan harapan kami. Yang kami sampaikan kepadamu Bapa tidak sempurna, tetapi kami yakin bahwa Engkau akan menyempurnakan doa kami. Ampuni kami Bapa, layakkan kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa kepadamu, ya Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah malam kita, renungan malam kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, salam sehat.